Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Bambang Rahmadi, mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ Banda Aceh, Pokjar Similu. Pada hari ini kami akan melaksanakan praktik mata kuliah metode dan teknik penyuluhan pertanian. Kegiatan praktik ini dilaksanakan di Desa Pasir Tinggi, Kecamatan Tepas Selatan, Kabupaten Similu, Provinsi Aceh. Dalam praktik ini kami akan melaksanakan penyuluhan pertanian secara anjang sana dengan melakukan kunjungan ke lahan milik salah seorang petani kelompok Falun Aurifan yang di Desa Pasir Tinggi. Pada praktik ini kami mengambil tema yaitu pengenalan organisme pengganggu tanaman atau hama dan penyakit. Ini kami menggunakan media peta singkap agar lebih mudah diaplikasikan dalam penyuluhan lapangan secara persorangan di lahan sawah ini. Kemudian harapan dari praktik ini yang pertama adalah agar kami sebagai mahasiswa lebih mendalami tentang metode dan teknik penyuluhan pertanian. Dan yang kedua adalah memberi informasi-informasi terhadap inovasi-inovasi mengenai teknik-teknik pengendalian organisme pengganggu tanaman kepada petani-petani yang ada di Desa Pasir Tinggi. Dan yang ketiga adalah di sini kami saling berbagi pengalaman, pengetahuan, baik pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh petani-petani yang ada di Desa Pasir Tinggi ini dan juga informasi-informasi lainnya, sehingga ke depan teknik-teknik pengendalian organisme pengganggu tanaman ini terus berkembang di tengah-tengah masyarakat tani kita. Terus sama orang tadi ya. Bekas tempatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak petani yang kami hormati, ibu penyuluh pertanian Desa Pasir Tinggi yang kami hormati, perkenalkan kami Bambang Rahmadi, mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ Banda Aceh, Pokjar Similu. Dalam hal ini kunjungan kami kemari yaitu untuk melaksanakan praktik daripada mata kuliah metode dan teknik penyuluhan pertanian. Dalam praktik ini kami akan memperkenalkan mengenai hama dan penyakit yang sering menyerang tanaman padi sawah. Ini dengan Bapak siapa nih Pak? Darwin. Pak Darwin. Ini Pak? Hermansa. Ini Ibu penyuluh kita. Ya. Bu Madalena Bu ya. Baik Pak, ini mengenai ruang lingkup hama dan penyakit. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, setiap musim tanam sering tanaman padi kita diserang oleh hama dan penyakit, sehingga dalam budidaya tanaman padi, pengendalian hama penyakit merupakan suatu hal yang memang perlu sangat diperhatikan. Ini Pak, sebelum kami menyampaikan materi tentang hama dan penyakit ini, kira-kira bisa tidak diceritakan kepada kami hama atau penyakit atau kendala-kendala lain yang sering Bapak alami selama melaksanakan budidaya padi sawah? Baik Pak Bambang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kami menyampaikan mungkin ada yang tidak pada tempatnya untuk kami Pak Bambang, setelah kami perhatikan beberapa kali kami berkunjung ke sawah di daerah wilayah Desa Pasir Tinggi, khususnya umumnya di kelompok tani Falun Aurifan ini, memang untuk pertanian sungguh banyak kendala yang kami alami. Nah, terutama sekali setelah penanaman padi seperti yang kita laksanakan sekarang ini saja, sudah banyak terjadi kendala-kendala yang kami alami. Yang terutama sekali kalau sudah keluar, sebelum keluar padi, terutama sekali terjadi penggerakan batang. Nah, kemudian ada yang semacam ulat di daun. Nah, kemudian setelah keluar malai, itu yang paling berat kami hadapi sekarang Pak. Yaitu masalah walang sangit. Hama walang sangit itulah. Udah 2 kali turun ke sawah ini, itulah kendala yang paling berat kami alami di petani Desa Pasir Tinggi, itulah walang sangit. Yang sering-sering menyerang tanaman padi kita. Itu adalah kisah Pak yang waktu masa penanaman dari umur 1 hari sekitar sampai 10 hari. Keomas. Itu keomas ya. Itu terjadinya kendalanya karena kita di sini sering hujan, walaupun misalnya kita keringkan, tapi karena hujan terpaksa kan naik air. Nah, disitulah saatnya dia menyerang. Tanaman Yang kedua bibit muda. Kalau untuk penyakit Pak, penyakit yang sering menyerang tanaman kita, Misalnya udah keluar malai itu kadang-kadang timbulnya putih kan, putih buatu. buah putih ya Pak? Iya, akhirnya kosong dia. Berarti naik belas itu Pak ya, fatal ya? Ya, termasuk Jadi belas lah dia, Belas ya? belas. Pemecahan masalah mengenai hama penyakit tersebut, sambil juga kita belajar sama-sama mengenal daripada hama dan penyakit yang ada pada tanaman padi sawah kita.
Jadi Pak Gan, tanaman padi memang sering sekali atau rentan sekali diserang oleh hama dan penyakit seperti yang Bapak sebutkan tadi, seperti ulan, penggerek batang, walang sangit, apalagi memang padi sudah mulai keluar malai, kemudian kepinding tanah, kemudian juga ada hama wereng. Sebenarnya penyakit yang sering menyerang tanaman kalau kita lihat ini Pak, ini pernah tidak ditemukan di areal petakan kita, ingat-ingat seperti ini. Ini ada yang agak kekuningan, ada yang jadi, ada yang keabu-abuan berbintik. Jadi di tanaman padi kita juga kalau dia ada ngengat ini dan nanti ada ulatnya, itu biasa tanaman padi kita seperti ini. Ada yang bagian dari rumputnya itu mati, mati. Kemudian pada malai juga ada seperti Bapak ceritakan, putih. Namun di sini karena dia hama, dia terdapat bekas kerusakan seperti lubang yang di bawah. Maka kalau kita temukan ngengat seperti ini adalah ngengat daripada hama penggerek batang. Ini ngengat penggerek batang, sehingga apabila ada gejala seperti ini dan ditemukan ikan, maka pada lahan kita terdapat penggerek batang, Pak. Jadi penggerek batang ini dia termasuk hama yang penting pada tanaman padi sawah dan sering membuat kita cemas apabila diserang karena dia akan merusak batang secara keseluruhan. Jadi penggerek batang ini dia biasa muncul atau infeksi awalnya berkembang awalnya ada di persemaian kita. Di persemaian dia sudah ada. Kemudian pada saat kita pindah tanam, maka juga dia ikut kita pindahkan ke lahan. Maka pengendalian yang tepat yaitu pada saat di persemaian. Kemudian kalau sudah memang lahan kita sudah kita pindah ke lahan, salah satu pengendalian secara teknis yaitu memasukkan itu menggenangkan air di dalam petakan setinggi 5 cm kalau bibit kita baru kita tanam, sehingga ulat tidak bisa melobang daripada batang tanaman padi sawah kita. Namun perlu diingat juga karena di sini juga ada kiamat, ini juga harus kita perhatikan cara pengendaliannya. Selain secara mekanis tadi, kita bisa menggunakan juga memang pestisida nabati dan juga bisa terakhir kita bisa menggunakan pestisida kimia di regen dia jenis racun dan sistemik bisa kita gunakan untuk mengendalikan penggerek batang. Kemudian ini Pak, ini dari gambar ini pernah tidak Bapak melihat hama seperti ini? Pernah. Dia kecil, sangat kecil ukurannya, tapi banyak berkerumun. Dan pada bagian pangkal batang padi itu kotor atau berwarna putih, bercak-bercak. Ini adalah hama wereng, Pak. Ini wereng hijau dan wereng ini ada 3, wereng hijau, wereng punggung putih dan wereng coklat. Nah, pada wereng hijau ini memang dia tidak langsung membuat tanaman kita mati. Namun apabila diserang oleh wereng hijau, tanaman kita pertumbuhannya akan abnormal atau pendek-pendek. Atau bisa kita katakan dia apa istilah ateng ya? Ateng. Jadi kalau kerdil. Jadi pertumbuhan tanaman padi kerdil. Pada saat tanaman itu kerdil maka nanti diproduksi atau keluarnya malai ini akan terganggu. Jadi wereng ini juga memang menjadi hama utama dari tanaman padi sawah kita. Produksi. Jadi apabila hama wereng ini menyerang, pengendalian yang pertama yang bisa kita lakukan yaitu dengan mengatur jarak tanam. Dengan jarak tanam yang agak luas, misalnya kita menggunakan jarak tanam 20 kali 20, kemudian apalagi kita menerapkan pola jajar legowo, itu akan mengurangi kelembaban di area rumpun tanaman padi. Kemudian juga hama ini akan tidak mau dia kalau dia langsung terkena sinar matahari, jadi dia tidak ada tempat berlindung di pangkal padi kita. Kemudian kalau kita menggunakan pengendalian secara kimia, kita bisa menggunakan insektisida, misalnya seperti darmasan, itu bisa kita gunakan untuk mengendalikan daripada wereng ini. Kemudian satu lagi Pak, untuk wereng, dia akan menularkan virus. Virus tadi lah yang menyebabkan tanaman padi kita kerdil dan juga menyebabkan atau menimbulkan penyakit tugruk pada tanaman padi sawah. Kemudian, nah ini yang Bapak ceritakan tadi Pak. Ini walang sangit yang biasa hinggap pada malai-malai padi, terutama pada saat sedang masak susu. Ini gambar gabah atau beli padi atau beli beras yang diserang, ini akan ada bercak-bercak hitam. Jadi walang sangit ini memang sangat besar dampaknya apabila menyerang tanaman padi kita pada fase produktif, akan berat menyerang ini. Kemudian dia ini biasanya akan menghisap daripada padi sawah kita. Nah, bulir-bulir padi yang dihisap nantinya pada saat kita jadikan beras daging dia akan hitam dan rasa nasi daripada gabah yang sudah diserang walang sangit akan pahit rasanya. Sehingga ini akan benar-benar merusak daripada tanaman padi sawah kita. Dan serangannya bergerombol biasanya Pak. Bergerombolan ini bisa sampai 5-10 walang sangit per malai. Nah, biasanya dia sering kita temukan di pagi hari ataupun di sore hari hama ini. Kalau siang hari dia biasa akan bersembunyi ke bawah. Untuk pengendalian daripada hama walang sangit ini secara mekanis yaitu dengan mengatur masa tanam. Kita pertama harus tanamnya harus serentak. Kemudian rotasi interval dari setiap musim ini ada jedanya, ada masa berat. Karena kalau tidak kita atur masa tanam dan pola tanam, ini hama ini akan terus berada di hamparan lahan sawah kita. Kemudian kalau kita menggunakan secara mekanis, kita bisa menggunakan pelangkap-pelangkap yang dibuat dari botol aqua yang dipotong, kemudian dibuat pintu masuknya, dan diberi umpan berupa bangkai-bangkai kepiting, udang, ikan, atau sesuatu yang berbau busuk. Dan pada bagian bawah botol itu diberi air atau ditetekkan insektisida, sehingga pada saat hama tersebut, hama walang sangit ini masuk dan jatuh ke bawah, dia akan mati. Namun pada saat hama ini memang menyerang tanaman padi kita di ambang batas ekonomis, atau memang jumlah sudah
sangat banyak. Ini bisa kita kendalikan dengan insektisida kimia. Ini di pasaran banyak beredar seperti misalnya BMPC ataupun basa ataupun sangit. Ini bisa mengendalikan warna sangit dan disarankan kita menyemprot pada sore hari. Karena Pak, hama ini banyak hinggap di bagian permukaan sawah atau di malai-malai padi kita. Kemudian juga pada sore hari biasanya itu akan ada burung layang-layang. Pada saat kita menyemprot, dia terbang ke atas dan layang-layang akan menangkap memangsa daripada warna sangit ini. Sehingga sangat efektif dilakukan pada sore hari. Nah, untuk hama kami rasa dari yang Bapak sampaikan tadi ini yang bisa kami jelaskan mengenai hama. Dan jadi tadi ada keong mas ya, ada keong mas. Keong mas memang sangat suka menyerang bibit-bibit yang dah pada saat kita tanam, misalnya di usia 12 sampai 15 hari. Ini sangat mudah suka diserang. Nah, jadi keong mas ini bisa dikendalikan secara mekanis. Yang pertama, kita memasang pancang-pancang kayu pada area-area parit-parit yang ada genangan air, sehingga dia akan menempatkan telurnya pada pancang-pancang tadi, dan telur kita kutip dan kita musnahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan membuat parit keliling pada petakan sawah, sehingga hama ini akan berkumpul pada parit-parit tersebut, kemudian kita kutip dan kita musnahkan. Kemudian yang ketiga, kita juga apabila secara mekanis sudah efektif, tidak juga terkendali karena jumlah cukup besar, kita bisa menggunakan molustisida untuk mengendalikan keong mas ini dengan cara disemprot. Namun pengendalian dengan kimia tadi tidak begitu disarankan karena kita takutkan pada saat dia mati dalam petakan dan cangkang yang pecah akan membahayakan kita dan kaki kita bisa terluka akibat cangkang dari keong ini. Ini kira-kira Pak, dari 3 atau 4 hama tadi ada lagi yang memang perlu ditanyakan, boleh ditanyakan. Ya Pak Bambang, baik. Yang Bapak Bambang sampaikan tadi memang telah kami alami di petani. Tetapi secara solusi yang kami laksanakan itu pun sudah dari ibu pendamping dari kepada kami. Ya, menguning seperti mau keluar malai Pak. Ini kalau kita perhatikan gelang kita, mudah-mudahan memang tidak ada di sini. Jangan sampai ada nih Pak, jangan sampai ada. Kemudian pada daun ini kalau kita perhatikan, dia menguning tapi tidak ada bercaknya. Kalau yang tadi pertama, yang ini ada bercaknya, kalau ini menguning. Menguning seperti kekurangan makanan. Ini mulai dari ujung daun sampai ke pangkal. Nah, sehingga daun yang menguning ini juga akan tampak kalau kita lihat dikatakan akan kuning secara keseluruhan. Ini pernah dilihat Pak atau sebelumnya pada masyarakat sebelumnya pernah ada? Pernah. Nah, ini adalah penyakit tugro. Penyakit tugro ini disebabkan oleh wereng hijau tadi yang pada hama tadi kita ceritakan. Dia menginfeksi virus dan virus ini menyebabkan tanaman padi kita kerdil. Dan daun tanaman ini akan kehilangan klorofilnya Pak saat hijau daunnya, sehingga dia menguning dan menyebabkan pertumbuhan menjadi abnormal. Ini memang nanti kalau kita rawat memang dia tetap keluar malanya, tapi dia sudah pendek-pendek ya Pak. Nah, ini yang kedua tadi, kedua ini tadi adalah penyakit daripada tanaman padi kita. Memang banyak penyakit lainnya, namun 2 penyakit ini yang berat menyerang tanaman padi kita. Kemudian tadi ada Bapak sampaikan ini pada malai. Pada malai kalau kita perhatikan di bagian malai ini, ini malai padi. Tadi terjadi busuk di pangkal sini ya, di pangkal leher ini busuk dan di sini dia tidak berisi. Kosong. Itu namanya neck blast Pak, atau kalau bahasa Indonesia adalah patah leher. Patah leher ini disebabkan oleh juga penyakit atau jamur blast yang menyerang daripada pangkal leher malai padi. Ini pada saat dia sudah rusak di sini, maka otomatis ini akan mati. Nah, untuk penyakit Pak, cara pengendaliannya baik itu tadi hawa darurat tadi maupun blast ataupun patah leher atau neck blast. Ini kita menggunakan yang pertama, kalau secara mekanis kita bisa memberikan jarak tanam yang leluasa untuk tadi mengurangi kelembaban. Nah, itu jarak tanam pakai 20 kali 20 dengan kita memberi lorong sehingga cahaya matahari leluasa masuk ke bagian-bagian sela-sela tanaman. Kemudian juga aliran udara di antara sela-sela tanaman itu lancar. Nah, jadi kalau daerah petakan ini lembab, maka kelembaban ini akan mengundang daripada penyakit tanaman. Kemudian kalau secara mekanis sudah kita lakukan, kita juga bisa menggunakan pestisida atau fungisida untuk mengendalikan jamur-jamur dari penyakit ini tadi. Contohnya misalnya seperti yang pernah dipakai sini apa Pak fungisida? Topsin pernah dipakai sini? Itulah yang pernah. Topsin pernah, kemudian diten juga boleh kita pakai, antrakol, kemudian apalagi yang bisa kita pakai di sini Bionel, dan banyak lagi merek-merek fungisida yang bisa kita pakai untuk mengendalikan penyakit hawa dan bakteri, kemudian blast dan neck blast. Namun berbeda dengan tadi tugro. Tugro karena disebabkan oleh virus, ini sangat sulit kita kendalikan, terutama dia kalau kita pakai fungisida biasanya dia tidak sembuh kalau sudah terkena tugro. Dan juga hati-hati kalau memang lahan kita ini kerdil, biasanya kita berpikir ini harus kita pupuk dengan urea nih Pak, dengan nitrogen. Malah kalau kita tambah nitrogen, maka akan semakin parah. Solusinya adalah dengan memberikan pupuk kalium atau KCl kepada tanaman. Ini diberi pupuk KCl, ditambah pupuk KCl sehingga terjadi penguatan jaringan pada sel-sel atau pada batang padi kita, sehingga dia bisa minimal bertahan, tidak sampai kita rugi secara skala besar. Ini untuk penyakit. Jadi dari penyakit 2 atau 3 penyakit tadi mungkin ada pengalaman Bapak yang boleh disampaikan ke kita semua di sini. Nah, baik Pak, ini ada gambar hamparan sawah yang terserang penyakit. Kemudian ini ada daun tanaman yang diserang oleh penyakit. Nah, di sini juga tadi kita identifikasi ke lahan sama-sama tadi. Kita temukan penyakit ini. Dia terdapat bercak yang berwarna kecoklatan, kemudian menguning di bagian tepi yang dimulai dari ujung daripada daun tanaman padi. Nah, ini.
Nah, ini menyerang tanaman kita biasanya di usia-usia 1,5 bulan sampai 2 bulan setelah tanam. Ya, tanaman sudah mulai masuk fase produksi. Produksi. Nah, ini hama ini penyakitnya adalah penyakit hawar daun bakteri. Daun bakteri. Dan penyakit ini kalau kita biarkan, itu tanaman padi kita di dalam satu petakan itu akan menguning, Pak. Kita rasa dia sudah mau panen padahal daunnya sudah rusak. Pada saat daun tanaman padi rusak, itu akan mengurangi tanaman untuk bisa memasak tanaman yang melakukan fotosintesis atau istilahnya dapurnya rusak. Pada saat dapur rusak, maka akan berpengaruh pada produksi padi itu sendiri nantinya. Berarti ini kami catat nih, Pak, usulan Bapak yang pertama tadi yaitu penyembuhan pertanian mengenai hama ini terus dilakukan untuk edukasi petani kita. Kemudian karena ini padi sudah mulai keluar malai, maka diminta juga bantuan pestisida atau insektisida bisa mengendalikan penguasaan ya. Baiknya akan kami catat dan akan kami sampaikan ke Balai Penyembuhan Pertanian untuk menindaklanjuti laporan atau usulan Bapak ini. Baik, Pak, terima kasih sudah bersedia hadir untuk mengikuti penyuluhan pertanian mengenai pengenalan hama dan penyakit sekaligus bagaimana cara mengendalikannya. Mudah-mudahan penyuluhan ini bermanfaat bagi kita semua dan apa yang sama-sama kita tadi bagikan, baik pengalaman Bapak, pengalaman kami tadi, ini bisa kita terapkan di areal sawah kita. Demikian pelaksanaan praktik metode dan teknik penyuluhan pertanian. Dan selanjutnya akan kami laksanakan rencana tindak lanjut. Wassalam.